Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 7 orang dengan nama Irma Skarmila, Naila Muna, Mar'atun Naimah, Adi Septia Nurdianti, Ahmad Asim Jihad, Zikrul Solihah Azizah, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu pengertian etika, moral akhlak, dan norma etika dalam pandangan Islam. Di sini saya langsung menjelaskan tentang apa itu yang dinamakan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani dengan bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos yang artinya adat kebiasaan. Dari ensiklopedia Winsclear Prince dinyatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkan sesuatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalkan. Pengertian dari Dr. Sidi Gajalba mengatakan etika dalam filsafat adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian yang kedua yaitu pengertian moral. Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mors, jamak dari kata mos yang memiliki arti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah suatu penentu baik buruknya terhadap perbuatan ataupun kelakuan. Kemudian moral dalam arti istilah merupakan sesuatu istilah yang digunakan untuk menentukan batasan-batasan dari sifat, perangi, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, maupun buruk. Berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, maka dapat dipahami bahwa moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar ataupun salah. Saya akan memaparkan tentang perbedaan etika dan moral. Di dalam etika itu, untuk menentukan nilai perbuatan manusia menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan tolak ukur di dalam moral menggunakan norma yang akan tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Etika lebih bersifat pemikiran filosof dan berada pada konsep, sedangkan moral berada pada dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan akhlak, di mana akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun yang berarti budi pekerti, sopan santun, tingkah laku, tata krama, ataupun adab tindakan. Seorang tokoh yaitu Ibnu Miyakawaih itu menjelaskan bahwa akhlak merupakan sifat yang sudah tertanam dalam jiwa, kemudian dalam melakukan sesuatu itu tanpa disertai dengan berpikir lebih lanjut atau pertimbangan. Nah, dari pengertian akhlak kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri akhlak ada. Yang pertama, akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadian seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, akhlak merupakan perbuatan yang telah dilakukan seseorang tanpa pemikiran. Yang selanjutnya, akhlak adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan apa adanya dan sesungguhnya, seperti itu. Yang terakhir, ciri dari akhlak sendiri
perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa paksaan dari luar ataupun tekanan-tekanan dari luar. Baik, yang ketiga yaitu norma. Menurut Jimli Asidki, norma atau kaidah merupakan perlembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk kata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif, mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti berlainan, namun tetap merujuk pada satu pokok bahasa, yaitu tentang aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata norma memiliki arti sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, ukuran yang menentukan sesuatu. Sedangkan kata kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan-aturan, aturan tertentu dan patokan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam pandangan Islam. Etika sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, di mana perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, terhormat, dan hina. Etika Islam adalah etika yang didasarkan pada pokok-pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, atau sunnah Nabi, serta kebiasaan sahabat serta ijma. Selanjutnya yaitu fungsi dari etika Islam itu sendiri adalah untuk menuntun umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam, agar tidak terjerumus kepada kezoliman, yang mana kezoliman itu diciptakan oleh moral ataupun adab yang tidak baik, karena adab yang tidak baik itu akan merugikan manusia itu sendiri ataupun orang yang di sekitarnya. Karena adab yang kurang baik itu ya dapat merugikan orang itu ataupun orang di sekitarnya. Kemudian perbuatan manusia itu dapat dianggap sebagai manifestasi akhlaknya apabila perbuatan itu dilakukan berulang kali dan menjadi sebuah adat kebiasaan, yang mana adat kebiasaan itu dilakukan tanpa adanya paksaan, jadi dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari luar. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang belum paham atau kurang jelas atau mungkin ada tambahan, bisa kita diskusikan bersama di dalam grup kelas. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.